Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal OSP di tahun 2023 ya, yang berbeda dari tahun biasanya. Ini karena Olimpiade IPS sudah lebih dari umurnya 10 tahun ya, dari 2008 sampai 2023, baru kali ini menggunakan skema soal Olimpiade tingkat provinsi atau KSNP dengan paragraf. Biasanya meskipun ada yang paragraf seperti ini, biasanya tetap ada ABC-an. Tapi untuk di tahun 2023, panitia Kementerian Pendidikan memutuskan untuk membuat paragraf full dan nanti akan ada paragraf yang banyak. Oke, silahkan Mas Faiz dibaca A dan B, nanti C dan D Pak Andi. Monggo silahkan. Aduh, Pak belum kejawab saya. Baik. Belum ya. Nah, kita lihat ini. Jadi kita langkahnya adalah kita baca dulu deskripsinya, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti deforestasi. Deforestasi ini kan berarti Ada kaitannya dengan lingkungan. lingkungan, polusi udara dan air, serta perubahan iklim telah menyebabkan hilangnya. Nah, kalimat yang depan ini dengan kalimat deforestasi, polusi udara dan air, ini apa yang paling cocok? Jawabannya Mas Faiz kemarin. Aku sih ingat saya jawabnya kerusakan lingkungan ya. Atau Kerusakan lingkungan ya. Oke. Jadi kalau kerusakan lingkungan ini masih terlalu general ya. hmm, Karena ada kata deforestasi, terus polusi udara air, ini cocoknya lebih ke seperti illegal logging ini atau penebangan oh penebangan. hutan. Ya, karena ada deforestasi ini. Kita cek ya, kita cek apa tuh itu definisi dari deforestasi secara ilmiah ya. Jadi kalau kita lihat definisi atau penelitian pengertian deforestasi, yaitu penggundulan hutan. Nah, ini kuncinya Mas Faiz. Maka jawaban yang A itu adalah penebangan liar. Tadi di awal itu penebangan liar atau illegal logging. Jadi tolong dicatat dengan baik ya. Kuncinya di situ. Kerusakan lingkungan oke, betul sebenarnya, tapi kurang tepat karena di situ ada kata deforestasi. Terus serta perubahan iklim telah menyebabkan hilangnya dengan adanya deforestasi, polusi udara, terus penebangan hutan, itu akan menyebabkan hilangnya apa, Mas? Iya, hilangnya fungsi hutan. Atau Jadi di soal seperti ini, polusi udara, air, serta perubahan iklim telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. B ini adalah keanekaragaman hayati. Jadi tugas berat bagi Mas Faiz ini untuk karena literatur lomba sebelum-sebelumnya kan tidak ada ya, nggak iya, ada. Jadi ini kita mengacu pada ini. Jadi nanti memperdalam masalah tentang biosfer itu, persebaran flora dan fauna, ingat kaitannya dengan saya illegal pas itu, logging, iya, ya, seingat saya pas simulasinya itu saya jawabnya ekosistem deh. ekosistem ya, oke. Serta perubahan iklim yang telah menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Karena deforestasi itu keanekaragaman hayati yang dihilangkan adalah kaitannya flora, Mas. Iya, Jadi flora tumbuhan-tumbuhan tertentu yang ada. Contoh nih di Kalimantan, di Sumatera kan banyak tumbuhan-tumbuhan endemik, hewan-hewan endemik. Ketika itu dideforestasi, otomatis banyak yang meninggal.
atau yang hilang, bahkan ada yang punah begitu. Jadi ini kalimat yang cocok hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya untuk C ini. C Mas Faiz, kira-kira jawabannya apa kemarin Mas Faiz? Upaya yang dilakukan untuk memperluas lahan pertanian Pembakaran dan hutan. penebangan liar. Iya, penebangan hutan. Oke. Jadi upaya penebangan hutan yang dilakukan untuk memperluas lahan pertanian dan penebangan liar telah menghancurkan habitat alami bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan. Hal ini mengancam keberlanjutan ekosistem Ekosistem ya. dan mengurangi sumber daya. Nah, dan mengurangi ketersediaan SDA yang penting bagi kehidupan manusia. Penyebab lainnya ialah apa ini? Titik-titik yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Polusi Sudah udara. ada. Polusi Oke, udara. betul. Jawabannya yang D ini adalah polusi udara. Betul. Yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor serta pabrik, menyebabkan peningkatan polutan seperti partikel dan gas rumah kaca. Dampak dapat dirasakan dalam bentuk kualitas udara yang buruk, masalah pernapasan, dan peningkatan resiko penyakit pernapasan. Jadi kalau sudah menyinggung seperti ini, Faiz juga sekarang lagi dibahas itu ya kota-kota yang tidak mempunyai standar layak hidup ya, yang mempunyai karbon yang tinggi begitu. Terus selanjutnya yang E, ini jawabannya apa Mas Faiz? Selain itu, polusi air juga menjadi masalah yang mempengaruhi kualitas sumber air yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Penyebabnya adalah E. Pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Oke. Jadi yang E ini jawabannya adalah pembuangan limbah, betul. Jadi yang tidak terkelola dengan baik mencemari sungai, danau, dan laut, menyebabkan penurunan kualitas air dan ancaman terhadap kehidupan akuatik. Hal ini juga berdampak terhadap dampak negatif bagi kesehatan masyarakat yang bergantung pada sumber air tersebut. Oke, jadi jawabannya E ini betul. Tadi kalau kita simpulkan dari A, B, C, D, E, tadi salah di A dan B ya Mas ya. Iya. Di tengah Mas Faiz sudah on fire kembali. Terus di argumen yang F, ini ingatnya apa Mas Faiz? Perubahan iklim yang disebabkan oleh titik-titik juga menjadi ancaman serius. Nah, Perubahan. ini antara F dan G itu saya itu ingat ragu karena dari yang saya pikir itu ya gimana jawabannya itu hampir mirip ya Pak. Kayak berhubungan dengan Ah, pemanasan global. Nah, oke. masalahnya kan G itu kan nah, kayaknya lebih ke pemanasan global deh yang F. Oke. Jadi seperti ini, perubahan iklim yang disebabkan oleh pemanasan global F, betul Mas Wais jawabannya F, atau global warming juga menjadi ancaman yang serius. Lah, gini adalah sebab akibat dari F. global warming. Iya. Jadi bukan global warming dong. Iya, Mak. Tapi G ini adalah emisi karbon. Hmm. Nah, emisi karbon menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi, kemudian mengalami perubahan bla bla bla, Pak Dan Andi nggak bisa seterusnya. bacain. Terus H, dalam Iya. rangka mengatasi kerusakan. Lah, ini H ini adalah mungkin ya Mas, Masa? usaha Iya, usaha yang dilakukan dalam rangka mengatasi kerusakan lingkungan. mungkin ya. Misal, Masalahnya itu kan hanya kan titik, jadinya akhir kalimat. iya. Jadinya nggak tahu. Ah. Tapi clue kalimat selanjutnya ini, jadi H itu adalah kalau dalam bahasa Inggris itu kan it ya. Mhm. It dalam it-nya dalamnya H ini apa gitu. Kalau Pak Andi ini memprediksikan bahwa H ini karena ini nggak lengkap soalnya nggak kebaca adalah ya kayak konservasi, kayak reboisasi, intinya Kemungkinan. penanaman kembali untuk menyerap
emisi karbon yang ada. Iya. Itu Mas Faiz. Oke. Saya mengerjakan Iya. simulasi Kalau kedua Mas Faiz gitu. kemarin ingetnya apa ini yang H? Nggak terlalu ingat, Pak. Saya ngerjain simulasi kedua itu bersamaan sama ujian sekolah, Pak. Oh gitu ya, jadi kurang ya, kurang fokus ya. Iya, jadi Oke. ngerjain itu cepat-cepat, kemudian lanjut ngerjain itu. Iya, Ujian oke. akhir. Jadi paling tidak sudah ada gambaran ya. Ini Iya. yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua Mas Faiz. Oke, ini ternyata nggak bisa, harus lewat sini. Bentar. Nah, terus kita soal yang selanjutnya. Ini Mas Faiz. Pak Andi Zoom ya. Oke. Direnungkan dulu Mas Faiz. A, B, C, dan D itu jawabannya apa? Dibaca dulu Mas. Sudah Mas Faiz? Udah, Pak. Oke, coba dijawab. Nanti Pak Andi betulkan kalau salah. Waduk Gajah Mungkur adalah danau buatan yang dibuat pada aliran Sungai Bengawan Solo. Oke, next. Iya, berarti masalahnya kan satu sumber ya. Harus ada sumber, yang kedua, alasannya apa? Bahwa misalnya urutannya kan sangat tentu kan berarti. Manipulasi, informasi. Oke, waduk Gajah Mungkur adalah boleh waduk buatan, tapi lebih spesifiknya bendungan. Jadi A ini bendungan atau waduk buatan yang dibuat pada pola aliran Sungai Bengawan Solo. Oke, good ya. Jadi PR-nya kaitannya dengan sungai-sungai, waduk-waduk, harus hafal ya, gunung-gunung gitu. Letaknya di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan luas sekitar genangannya adalah 8.800 hektar, meliputi 7 kecamatan. C-nya ini apa? Desa atau penduduk. Oke. Masyarakat. Oke, dibaca, diselesaikan sampai megawatt. Oke. Masyarakat yang terkena dampak tergenang dipindahkan melalui program transmigrasi Bedau Desa ke daerah Sitiung, Provinsi Sumatera Barat. Waduk yang dibangun selama 8 tahun dan mulai dioperasikan tahun 1982 telah dirancang untuk bertahan hingga 100 tahun dan dapat mengairi sawah seluas 23.600 hektar serta menghasilkan listrik dengan daya 12,4 megawatt. Oke, good. Jadi C ini adalah masyarakat ya. Jadi C ini adalah masyarakat yang terkena atau penduduk yang terkena. Ini betul nih, ada 2 jawaban. Kalau nggak masyarakat, penduduk. Apa yang terkena melalui program transmigrasi. Oke, good. Jadi betul, desa ke daerah Sitiung, Provinsi Sumatera. Dan menghasilkan listrik sampai ini ya 12,4 megawatt. Selanjutnya Mas Faiz yang E. Itu Silakan dibaca. sedimentasi. Oke, betul. Waduk Gajah Mungkur sedang mengalami ancaman sedimentasi atau pendangkalan. Ya, ada 2 jawaban itu. Sama. Jadi pendangkalan dan sedimentasi itu mempunyai definisi yang sama. Hasil erosi dari hulu daerah sungai, das itu daerah aliran sungai. Nah ini dibaca lagi sebenarnya dampak dari sedimentasi ya, sama sebenarnya ya. Nah, jadi kita harus sebenarnya setelah dari paragraf itu, pasti seorang penulis itu akan memberikan clue, Mas. Memberikan clue jawaban kalau kita lihat dari semuanya ya yang ada di sini.
Terus dampak dari sedimentasi, selain merusak ekosistem dan penurunan kemampuan daya tampung, waduk juga berdampak pada penurunan fungsi PLTA. Berkurangnya, apa ini Mas Faiz? F. PLTA kan itu butuh arus, kan pasti. Arus aliran sungainya. Kekuatan arus atau apa kira-kira? Apa? Coba kira-kira. Jadi waduknya itu mengalami sedimentasi, Iya, jadinya kan mengalami tambah dangkal. pendangkalan, maka yang berkurang apa? Volume air yang melalui PLTA. Iya, itu jawabannya, Mas. Jadi ketersediaan air atau volume air, betul. Ini harus pemikiran mendalam ini Mas Faiz ini. Tidak bisa langsung menjawab. Jadi betul, volume air atau ketersediaan airnya berkurang. Betul ya? Oke. Semua itu secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat di sekitar waduk dan para petani mengandalkan pengairan sawahnya dari waduk. Adapun pihak yang pertama kali sangat dirugikan oleh adanya pendangkalan bendungan waduk Gajah Mungkur adalah gini apa Mas Faiz? Waduk Gajah Mungkur itu kan selain perairan kemudian menjadi PLTA kan ya sebagai sebuah waduk kan juga ada populasi ikannya kan dengan saya Pak. Tapi ini pihak yang pertama kali sangat dirugikan adanya pendangkalan bendungan. Bendungan. Yang terdampak kan jelas, tapi yang paling pertama itu siapa dulu? Betul Mas Faiz, tadi ada ikannya ya. Ikan itu kan yang menaruh ikan di situ siapa? Nelayan. Iya, betul. Nelayan itu dideskripsikan di sini di dalam IPS Geografi apa? Masyarakat sekitar waduk. Nah, coba Mas Faiz lebih fokus sedikit. Adapun pihak yang pertama kali yang sangat dirugikan oleh adanya pendangkalan bendungan waduk Gajah Mungkur adalah Ya masyarakat masyarakat sekitarnya. sekitar atau masyarakat dekat dengan waduk Gajah Mungkur. Baru yang kedua pemerintah, karena yang memanfaatkan waduk Gajah Mungkur itu adalah masyarakat sekitar. Mohon maaf Mas Faiz, apa ada suara lain yang masuk ke Zoom? Kadang ada, kadang enggak. Sekarang sih sedang enggak. Oh ya, oke oke. Ini karena di ruangan kampus ini ada yang bimbingan gitu. Ini tak tutupi aja mikrofonnya biar fokus ke suaranya Pak Andi ya. Oke, Oke. Aman nih ya. aman Pak. Oke. Bisa kamu tulis di chat nih. Oke, waduk buatan Bengawan Solo masyarakat dan misalnya volume air masyarakat sekitar Madu. Oke, clear ya. Iya. Dari dua ini clear ya. Jadi Mas Faiz harus benar-benar fokus ini. Karena memang yang bisa menjawab ya kita sendiri. Interpretasi sendiri, membayangkan sendiri gitu. Oke, ini berarti sudah aman. Kita ke soal nomor 3. Nah, ini ya. Ini soal yang selanjutnya, Mas Faiz. Aduh. Itu tercermin dari masing-masing bulannya itu. Kasihan. Oke, yuk silahkan dibaca.
Mas Faiz, soal nomor A. Nanti kita gantian-gantian aja sampai ke titik. Tahun 2015, Indonesia sedang menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN. Pasar terbuka. Karena kan yang dibahas, Kamu jawab apa itu A ini kemarin? saya sih jawabnya MEA sih ingat saya, Pak. Oh, Tapi oke. kalau Jadi tahun 2015 Indonesia sedang mengalami era globalisasi ini yang betul. oke. Yaitu integrasi ekonomi regional di negara-negara ASEAN dalam menghadapi pasar bebas MEA. Ya, MEA ini adalah Masyarakat ekonomi ASEAN. betul masyarakat ekonomi ASEAN wujud implementasi di era globalisasi. Oke. Karena kan kalau era MEA kan nggak ada ya, Nggak tapi ada, era nggak masuk akal. globalisasi. Iya, Pak. Oke. Bingung jawabnya itu, Pak. Oke, gimana? Selanjutnya, ini berarti globalisasi. Selanjutnya Mas Faiz, yang B. Diperlukan kerjasama apa itu kira-kira untuk mewujudkan globalisasi? Ya, diperlukan kerjasama antar negara. Oke, diperlukan kerjasama antar negara. Itu juga bisa betul. Bisa juga kerjasama regional. Regional kan berarti dia kawasan Asia Tenggara. Perlukan kerjasama Asia Tenggara lewat peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan. Terus pengakuan dan penghargaan terhadap kualifikasi profesional, ini berarti tentang sumber daya manusia ya, mengembangkan kebijakan untuk mendekatkan analisis ekonomi makro dengan aspek keuangan. Aspek keuangan C ini C apa nih? Keuangan apa ini? Keuangannya siapa ini? Yang C. Ya, kok keuangannya asing, tapi apa ya? Ini keuangannya siapa ini? Waktu itu saya jawabnya apa ya? Kalau ini kan tingkatnya dicerminkan dengan api, Um, dengan regulasi itu. Menurut saya lebih berisiko daripada menurut saya. Yang paling penting sekarang keuangan global, Pak, atau apa sih? Pak, saya Pak. Keuangan negara mengembangkan kebijakan untuk pendekatan analisis ekonomi makro dengan aspek keuangan negara. Ya kan? Untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas komunikasi ruang. Nah, D ini apa? D ini itu kan mulai itu beralih ke non tunai. D ini adalah kerjasama. D ini kerjasama melalui ASEAN mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber-sumber daerah. Jadi D ini adalah kerjasama melalui ASEAN. Karena di sini ada sebelum kata itu ada komunikasi, ada konektivitas. Berarti D ini adalah kerjasama antara negara-negara ASEAN. ASEAN itu apa sih? Iya, ASEAN itu ya kayak program internet ASEAN gitu untuk jaringan komunikasi. Yang paling tepat kan ya kerjasama di sini. Iya. Terus mengintegrasikan industri seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber-sumber daerah dan meningkatkan keterlibatan E. E itu apa itu? Kan sebelumnya kan sumber-sumber daerah, jadinya masyarakat kecil, masyarakat dari berbagai daerah gitu. Iya, betul. Karena kuncinya adalah sumber-sumber daerah, seluruh wilayah, meningkatkan keterlibatan masyarakat atau melibatkan penduduk
di daerah. Betul. Jadi intinya kita kembalikan di clue kalimat yang selanjutnya, Mas. Kalau D ini clue-nya adalah di konektivitas, Dan komunikasi. infrastruktur, komunikasi, maka dia kerjasama. Jadi kalau E ini dia sumber-sumber daerah, seluruh wilayah, berarti masyarakat. Jadi Mas Faiz harus memegang clue-nya, kata kuncinya. Kalau tidak bisa memegang kata kunci, maka Mas Faiz akan menjawab yang lain pasti. Kalau saya analisis ya. Nah, singkat kata, di masa depan AEC dapat mengubah wajah ASEAN menjadi kawasan dengan pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas antara negara-negara ASEAN. Begitu, Mas Faiz. Jadi A sampai E ya. Selanjutnya, Mas Faiz kerjakan F dan G. Yo, silahkan direnungkan terlebih dahulu. Dijawab di chat, kira-kira jawaban sementaranya apa gitu, Mas. F itu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian ini kan peningkatan titik-titik produk barang dan jasa. Kalau sumber daya manusianya tinggi kan bisa dua kan, bisa angka lebih banyak atau lebih itu. Tapi kayaknya lebih baik kualitas deh. Peningkatan mutu produk barang dan jasa. Bisa nggak Pak itu? Oke, betul ya. Jadi kunci utama yang harus disiapkan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi MEA adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas produk barang dan jasa. Jadi di sini sudah ada peningkatan kualitas, di sini juga peningkatan kualitas produk barang dan jasa untuk meningkatkan produktivitas. Terus dan mengembangkan apa ini? Mengembangkan sikap, nilai, Pak ya. Jadi meningkatkan produktivitas dan mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Clue-nya tetap jujur, tetap berintegritas, mendahulukan kepentingan nasional, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi clue-nya ini tetap jujur dan berintegritas. Siapa tuh yang bisa jujur dan berintegritas? Ya. Siapa yang bisa jujur dan bisa berintegritas? Ya, negara, masyarakat, segala macam. Oh iya. Dan mengembangkan sumber daya manusia, Mas. G ini jawabannya adalah sumber daya manusia atau pengembangan kualitas pekerja. Boleh untuk tetap jujur, berintegritas. Tapi yang tepat ya sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia yang tetap jujur dan berintegritas. Karena yang bisa jujur ini yang dimaksud dalam kalimat ini adalah pekerja atau tenaga kerja gitu atau sumber daya manusia. Jadi ada dua jawaban di sini. Dengan mendahulukan kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, clear ya? Iya. Jadi globalisasi, regional Asia Tenggara, negara, kerjasama masyarakat, F itu kualitas, atau sumber daya manusia yang G, atau pekerja. Jadi memang ini total pertanyaan ada berapa pertanyaan nanti, Mas? Waktunya 2 jam, 120 menit.
Ya, seingat saya sih 2 jam, Pak. Saya harus lihat. Berapa? Seingat saya memang 2 jam sih, Pak. Saya harus lihat 2 jam. Oke. Jadi Mas Faiz tinggal latihan terus nanti dengan Pak Andi serta banyak literasi nih Mas. Jadi banyak literasi, banyak membaca dan merasakan kaitannya dengan clue-nya itu apa, kuncinya apa, nanti akan menjawab di yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya. Ini tadi sudah 3. Bahwa punya HP yang ada disknya kan, kemudian nanti nanti akhirnya harus Nah, kalau ini sejarah ini. Kita coba. Kenapa Afi udah selesai, tak bantu nih kita. Ayo, coba A, B, C, D. Direnungkan. Jawabannya apa, Mas? kalau ada proses sepertinya bagi atau himbauan ya proses itu malah proses itu Teknologi kemaritiman sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemampuan melaut sudah dikuasai oleh suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan dengan terciptanya perahu monumental yaitu pinisi. Dalam naskah Lontara I Babadla La Galigo yang dibuat pada abad ke-14, perahu pinisi pertama kali dibuat dan digunakan oleh Saweri Gading, putra mahkota kerja dulu untuk meminang wujudai di negeri Cina. Untuk menggunakan perahu pinisi, orang Bugis menjadi pelaut ulung untuk pelayanan samudera luas, pelayanan dalam, lautan untuk berdagang. Perahu pinisi adalah ikon keunggulan pada dalam dunia kemaritiman dan sudah diukir pada relief Candi Borobudur. Kan saya ada. Tapi beda lagi candinya. Oke. Kita tulis Mas Pak. Coba ditulis di chat 1 apa, 2 apa, C apa, D apa Mas. Jadi kalau teknologi kemaritiman sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemampuan maritim atau kelautan sudah dikuasai ya. Oke, betul ya. Nggak ada masalah. Suku Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan dengan terciptanya perahu monumental yaitu perahu pinisi. Oke, good answer juga, bagus. Dalam naskah Lotara 1 babat Lalagilo bahwa abad 14 perahu pinisi pertama kali dibuat di Putra Mahkota Kerajaan Luwu Meminang dan negeri Cina. Orang Bugis menjadi pelaut yang melayani perairan apa ini? Bugis itu ada di Sulawesi. Jadinya pelayanan semudah dia. Kalau pinisi ini melautnya, oke kita tak cari dulu ya. Kok di daerah selat Makassar atau di Sulawesi laut itu ya. Sulawesi itu lautnya itu relatif dalam kan seingat saya dibandingkan kalau laut Jawa atau laut di itu Alafel. Karena kan enggak bagian dari dangkalan. Ingat saya. Kita cek ya. Jadi itu apa? Semua diinput ya. Manfaat apa dari keberadaan senjang itu semuanya itu terutama yang terkait ada yang bermanfaat untuk minum enggak? Mungkin tidak ada ya. Apa pinisi itu ada di relief candi mana? Ada toh? Nah, oke, nanti berarti karena dia dipakai untuk mandi, maka Permenkesnya Oke, benar. standar baku mutunya. Kapal bercadik ya. Itu kapal bercadik di relief Candi Borobudur, Mas. Oh, gitu. Jadi tadi betul. Nanti kalau memang ada yang Terus perairan ini, saya lagi mencari perairan. Coba juga standar baku mutu untuk perairan. Bagian perairan juga. Nah, nanti standar baku mutu tinggal mengubah data.
Pengayaran. Jadi pengayaran itu pada provinsi berapa 3 itu berapa itu saya lupa. Tapi itu ada SK-nya. Tapi kan lebih rendah. Kalau untuk pengayaran nggak masalah. Jadi kan bisa cerita banyak. Nah, itu presentasi nggak masalah. Untuk pengairan nggak masalah. Kalau perairannya Indonesia ini, dia berasal posisinya ini ada di Sulawesi. Tetapi artikel yang saya baca di Wikipedia dan lain-lain bahwa melayari perairan ya Nusantara berarti seluruh Indonesia yang C ini. Ya, Gitu. tapi kemudian juga beberapa saya lebih jauh kan Pak. Seingat saya itu yang pertama kali menemukan Pulau Madagaskar itu yang dari Indonesia, sementara bukan yang dari itu Afrikanya. Oke. Jadi kalau kita lihat perairan ini, kalau jawabnya samudra kan salah. Iya. Jadi menurut saya ya perairan Nusantara jawabannya yang C, atau perairan Indonesia, atau selat di lautan antara Sulawesi dan Kalimantan ini. Karena dia memang di Makassar. Pak Andi pernah ke Makassar, pernah ke Museum Pinisi gitu. Dan sudah diukir pada relief Candi Borobudur, benar. Dan ini kan kapalnya kapal bercadik ya. Tadi saya sudah membuka literaturnya. Nih kalau nggak percaya kita cek, kita diskusikan. Nah ini ya, jadi pada Candi Borobudur ada 5 panili relief, salah satunya adalah perahu bercadik, itu sudah. Jadi di relief Candi Borobudur. Terus ini kapal Pinisi itu dia berasal dari suku Makassar, Sulawesi Selatan. Ada di Sulawesi yang bisa mengarungi lautan samudra. Nah, samudranya kan perairan apa? Itu kan tidak ada. Kalau kita jawabnya perairan Nusantara, berarti kan di situ ada Samudra Hindia dan ada Samudra Pasifik ya. Ada Iya. 2 itu. Itu mau disebutkan juga nggak masalah sih. Tapi yang jelas kita kan arah jawabannya sudah tahu. Yang kamu jawab tadi kan betul ya. Jadi melayari perairan Nusantara, Indonesia, atau Samudra Pasifik atau Hindia. Karena itu cuma di situ aja. Di literatur dia tidak sampai Atlantik, tidak sampai ke yang lain ya, Arktik gitu enggak ada. Ya, paling jauh itu ke pantai timur Afrika kan seingat saya. Afrika ya. Berarti kan dia Samudra Hindia ya masuknya. Iya, masih ini ya. Oke, aman ya. Selanjutnya yang E, Mas. EFGH. Jawabannya apa, Mas? Silahkan ditulis. Keunggulan pelayaran definisi didukung oleh pengetahuan astronomi dan kemampuan untuk memanfaatkan rasi bintang untuk kegiatan navigasi. Oke, good. Lanjut. Sejak awal tarikh Masehi, bangsa kita mampu berlayar dan berdagang berbolak-balik ke arah barat sampai Madagaskar dan ke arah timur sampai Papua dan Australia. Perahu Pinisi menjadi faktor pendorong perpindahan penduduk, migrasi, penemuan. Lanjut dulu. Mana sudah menembus batas itu. Betul, Mas. Jadi pemanfaatan tadi ya rasi bintang untuk kegiatan navigasi, JOS. Itu betul, waktu dulu nggak ada GPS, nggak ada handphone, nggak tahu. Terus kalimat yang selanjutnya itu berdagang bolak-balik sampai Madagaskar, ke arah timur sampai ke Papua, Australia. Perekonomian ya. Ya, perahu Pinisi menjadi faktor pendorong perdagangan dalam sejarah. Gitu. Perdagangan. Karena sudah menembus batas ruang geografis, sosial culture, dan politik dalam perspektif lokal sampai global. Nah, selanjutnya yang H, Mas Faiz. I-nya gak kelihatan lagi ya. Tapi kalau harus kutebak sih mempah-mempah itu kayaknya. Oke. Pesisir selatan Sulawesi, utara Jawa. Itu bermunculan kota pelabuhan ya. Bermunculan kota pelabuhan yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Oke.
Terus yang ini apa ya? Kapasitas dilengkapi fasilitas pasar, tempat penarikan bea cukai, sentra dagang seperti komoditi. Ya, ini kelihatannya Oh, komoditi yang dijual belikan itu apa iya, gitu. komoditi utamanya. Nah, kemungkinan kalau kita lihat kalau di Maluku ya rempah-rempah Rempah-rempah. Sumatera dan Ya. Maluku ya. Secara Jadi historis kan memang rempah-rempah yang diambil dari. rempah-rempahnya, oke. Jadi paling tidak kita sudah tahu jawabannya dan polanya ya Mas ya. Oke. Ini kalau Mas Faiz belajarnya seperti ini, insya Allah nasional Mas pasti. Jadi yang Amin. tenang, jangan jangan gegabah ya, dipikirkan terlebih dahulu, yang fokus gitu. Oke, kita next ke soal yang selanjutnya. Pokoknya kalau sedang jawab soal itu, kalau ganti soal itu jangan pencet jawab, pencet lewati. Kalau pencet jawab itu kan soalnya udah langsung ke submit. Kalau lewatin nanti masih bisa dicek lagi. Oh gitu. Iya. Oh ya. Ya, jadi harus ada strateginya ya. Iya. Oke. Selanjutnya, soal nomor A. Silahkan dijawab, Mas. Harus jelas globalisasi. Heeh. Harus jelas globalisasi mendorong semakin menguatnya dunia tanpa batas. Kondisi ini didukung oleh perkembangan teknologi informasi dengan fasilitas internet yang semakin menjangkau banyak tempat. Bagi Mm-mm. bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, hal ini menjadi tantangan untuk mendorong em, peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan secara bersamaan harus menggiatkan gerakan cinta produk Indonesia dan sekaligus menguatkan jati diri bangsa. Jadi A itu kalau kita lihat arus deras globalisasi mendorong semakin menguatnya dunia tanpa batas. Betul. Kondisi ini didukung oleh, tadi kamu apa jawabnya? Perkembangan. Perkembangan, kemajuan juga bisa. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan teknologi informasi itu juga bisa. Dengan fasilitas internet yang semakin menjangkau banyak tempat. Bagi bangsa Indonesia, hal ini menjadi tantangan untuk mendorong apa ini? C-nya ini apa? Kalau saya pasar bebas ini, benar nggak? Mendorong Pasar pasar bebas untuk untuk meningkatkan daya saing meningkatkan daya ekonomi. saing ekonomi dan secara bersamaan juga harus mengiatkan gerakan cinta produk Indonesia, benar kan? Jadi kan ini C ini pasar bebas dan sekaligus menguatkan Jati jati diri diri bangsa. bangsa. Oke, selanjutnya DEF. Ayo Mas Faiz, dibaca. Semangat Mas Faiz. Jadi daya saing yang harus dikembangkan selain sumber daya alam, meningkatkan sumber daya yang terbarukan tanpa batas, yaitu kreativitas produk dan jasa yang berbasis pada budaya atau dua sektor kegiatan ekonomi. Yang pertama, One Village Product, yaitu mengeksplorasi. Em, Kalau eksplorasi berarti ini dia Kali ya, atau yang dieksplorasi itu apa? Ini dong. sumber daya alam. Iya. Nah, ini kan sudah ada dikembangkan selain sumber daya alam. Terus yaitu mengeksplorasi sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tinggi. Ya, betul ya. Berdaya jangkau dan berdaya saing global. Kedua, melalui pengembangan potensi ekonomi berbasis kreativitas yang dikenal dengan nama Ya, apa ini? ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Beberapa subsektor dari ekonomi kreatif yang saat ini memiliki daya jual dari bangsa Indonesia antara lain adalah Em, F-nya itu ya olahan kerajinan bahan-bahan apa ya?
kerajinan yang itu kan biasanya kan ya Antara lain F itu kalau produsen masuk enggak? Jual bangsa Indonesia antara lain produsen kerajinan, musik, seni pertunjukan, arsitektur, desain, masuk ya. masuk. Yang di depannya kerajinan itu apa cocoknya? Hmm, Antara lain tenaga kerja kerajinan nggak cocok. Kalau produsen kerajinan masuk ya. bisa sih kayak. Ya. Jadi ini kan ngomongkan tentang UMKM nih, ngomongkan tentang industri kreatif. Ya pasti ada produsen, ada distribusi, ada konsumen pasti. Ya, jadi yang tepat kalau menurut Pak Andi ini produsen. Permainan kreatif, busana, pasar, barang, seni, serta kuliner. Nah ini nanti bisa dikonsultasikan ke Pak Afi mungkin. Pak Afi, saya menjawab A sama F itu kemarin diskusi sama Pak Andi seperti ini. Benar atau tidak gitu. Karena Pak Afi bagaimanapun juga dia kan ahli tentang ekonomi. Gitu Mas Faiz ya? Oke. Jadi A sampai F clear. Clear. Tolong Mas Faiz dicatat nanti bisa ditanyakan ke Pak Afi. Nanti Pak Afi juga ini tak kirim nih. Pak Afi ini ada soal besok seperti ini biar kan. Karena saya juga taunya baru. Belum sempat WA sama Pak Afi sudah ketemu sama Mas Faiz langsung kita bahas gitu. Hmm. Oke. Karena ini memang fresh ini. Karena belum banyak yang dapat. Oke, kita selanjutnya. Ayo, silahkan Mas Faiz. A, B, C, D, E. Coba diingat-ingat kemarin soalnya apa saja itu. Dalam ilmu ekonomi, pasar ya, itu ya. Pasar merupakan satu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi ekonomi. Ya, Aktivitas dalam ilmu ekonomi, titik-titik, ini kalau saya harga ini justru. Dalam ilmu ekonomi, harga merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi ekonomi. A ini harga atau pasar ya? Oh, dalam ilmu ekonomi merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual. dapat terbentuk di berbagai tempat seperti pasar tradisional, supermarket, dan platform online. Agak bisa juga sih. Ya, kira ya. Dapat jatah. Jadi aja biar nggak terlalu tadi. Oke, ini kan terlalu aktivitas yang terjadi adalah penjualan dan pembelian. Nah, ini kelihatannya ya pasar ya, Mas Faiz ya, Mas Pasar. Iya. Kalau aktivitas yang terjadi sih saya ingat jawabnya itu permintaan dan penawaran, Pak. Oh gitu. Aktivitas yang terjadi adalah permintaan penawaran. Ini ada jawaban lain juga, ada pembelian dan penjualan atas berbagai jenis sumber daya ekonomi seperti D-nya apa? Faktor produksi melalui mekanisme pembeli, penjualan, produksi atau permintaan ini. Saling bertemu dan membentuk kesepakatan yang mengatur
alokasi sumber daya di masyarakat. Ini saya nggak berani memutuskan, Mas Faiz. Ini ahlinya Pak Afi. Nanti saya kualat, Mas Faiz. Nanti Mas Faiz kontak Pak Afi ya. Nanti ini Pak Afi juga tak WA setelah ini. Nanti semoga aja besok ada Ya, satu pertemuan yang nggak mendukung terlalu, ini. ya, nggak terlalu Eh, juga. ini ekonomi banget, takutnya overdosis nanti akhirnya, Pak Andi. Ini juga ada lagi. Nah, oke. Oke, yo silahkan. Oh iya, mirip ya sama yang tadi. Oke. Pendorong perdagangan dalam sejarah. Yo, dibaca yang A coba. Sejak awal tarikh Masehi, bangsa kita mampu berlayar dan berdagang bolak-balik ke arah barat sampai Madagaskar dan ke arah timur sampai Papua dan Australia. Pulau Pinisi menjadi faktor pendorong perdagangan dalam sejarah karena sudah menembus batas-batas ruang geografis, sosiokultural, dan politik dalam perspektif lokal sampai global. Untuk menggerakkan kapal Pinisi dibutuhkan angin. Oke, betul ya. Jadi sejak awal ini kita lihat sampai Madagaskar ke arah timur sampai Papua Australia. Pulau Pinisi menjadi faktor pendorong apa ini? Yang A tadi apa? Perdagangan. Oh, kalau Pak Andi yang tepat ekspedisi, karena ini kan eh, dia pertama ekspedisi untuk mengeksplorasi dengan misinya perdagangan dalam sejarah karena sudah menembus batas ruang geografi dan sosial culture. Ini mirip-mirip yang soalnya tadi ya Mas ya. Iya, mirip-mirip, tapi enggak. Oh ya, ini mirip-mirip ini soalnya Ya, yang ini tadi. kayaknya itu ngambil sebagian dari soal itu, kemudian digabungkan sama sebagian soal lain deh. Oh iya, betul. Terus kita yang kalimat yang kedua, karena sudah menembus batas ruang geografi sosial culture, politik dalam perspektif lokal sampai global untuk menggerakkan kapal B. Ini sih dibutuhkan angin, betul. B ini angin. Yang A ini bisa ekspedisi, ya faktor pendorong perdagangan pun juga bisa karena faktor ekonomi dia ya Mas ya untuk mencari eh, uang kan. Iya. Terus yang C, D, E, Mas. Silahkan dibaca, Mas. Di sepanjang jalur timur barat tersebut, terutama daerah-daerah Maluku, pesisir selatan Sulawesi, pesisir utara Jawa, dan bla 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 bermunculan pelabuhan yang berhubungan satu dengan lain. Oke, good. Jadi kalau kita lihat pesisir selatan Sulawesi, Maluku, karena ada pasir perahu pinisi, ada perahu yang saling menghubungkan, bermunculan pelabuhan. Betul itu. Karena kuncinya adalah yang menghubungkan tempat satu dengan tempat yang Lain. lain. Selanjutnya dibaca. Kapasitasnya dilengkapi fasilitas pasar, serta penaikan bea cukai, serta pembuatan perahu. Pedagang-pedagang dari berbagai suku bangsa tampil sebagai monopolis utama perdagangan komoditi rempah ya itu ya. Karena kan walaupun diproduksi di Maluku kan tapi kan dijual di Maluku kemudian dibawa oleh pedagang-pedagang Bugis, Jawa, Melayu. Kemudian kan untuk ya biasanya kan ke barat kan ke Ya, atau ke utara harus lewat daerah situ memang. oke ya, betul. Jadi komoditinya ini rempah ya justru ya. Kalau yang tempat orang yang menjawab ini dia komoditinya komoditi perikanan yang kurang tepat. Yang tepat rempah-rempah ini ya. Terus selanjutnya yang E yang terakhir. Karena faktor makin jauh dari daerah produsen dan pengaruh konflik politik dan permintaan konsumen yang tinggi berakibat apa ya?
kolonialisme. Karena faktor makin jauh dari daerah produsen dan pengaruh konflik politik. Iya, Pak. Permintaan konsumen. Dan permintaan konsumen yang tinggi berakibat apa ini? Saya sih ingatnya jawabnya kolonialisme. Karena kan saya membayangkannya kan dari Eropa. Eropa kan jauh. Kemudian habis konflik kan, kemudian Konstantinopelnya jatuh ke Kekaisaran Ottoman, jadinya nggak bisa ngelewat situ lagi. Dan permintaannya tinggi juga. Tapi lebih juga bisa eksplorasi juga sih, atau juga bisa Age of Discovery. Karena kan intinya itu kan Age of Discovery di Eropa itu kan karena untuk mencari rempah kan. Oke. Kalau inflasi mungkin nggak? Inflasi, bisa sih. Karena kan semakin tinggi hukum permintaan itu kan semakin tinggi permintaan. Permintaan konsumen tinggi berakibat, coba tak cek ya. Iya, itu kan over demand kan artinya itu kira-kira. Permintaannya lebih banyak daripada penawaran. Yang berikutnya Pak, yang berikutnya. Ini juga ekonomi lagi kelihatannya, Mas. Kita butuh Pak Afi itu. Oke, dari artikel yang saya baca nggak ada ya. Nanti kita tanya ke Pak Afi aja ini. Karena Pak Andi bisa jawab, tapi takutnya nanti malah menyesatkan Mas Faiz, karena ini bidangnya Pak Afi ya. Nanti tak WA kan ke Pak Afi. Oke, siap. Karena ini memang soal IPS terpadu, jadi campur antara geografi, antara sejarah, antara sosiologi dan ekonomi ini Mas, di bagian part ini itu. Jadi nomor E kita lewati saja, daripada nanti kita salah. Selanjutnya soal yang terakhir nih Mas. Kalau di sini jawabannya inflasi dan perikanan, ini salah ya. Oke. Kita soal ke yang terakhir. Bukakan. Nah, ini kalau ini sosiologi. Oh ya, yuk coba dibaca Mas Faiz. Ini pure sosiologi. Ini
keterampilan dan Ya, silakan dibaca Mas Faiz. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Interaksi dimulai dengan melakukannya ini. Pasti untuk terjadi interaksi kan harus ada kontak sosial dan komunikasi timbal balik. Oke. Jadinya Jadi yang A ya, manusia merupakan makhluk sosial, betul, yang tidak dapat hidup tanpa interaksi dengan orang lain. Interaksi dimulai dengan melakukan apa, Mas? B. Kontak kontak sosial. sosial. Ketika dewasa, mereka dituntut oleh masyarakat untuk membentuk institusi Lembaga keluarga. keluarga. Betul, good. Dan menghasilkan keturunan sebagai pewaris generasi. Namun, seringkali karena ketidaksiapan psikologi seseorang dalam pernikahan mengakibatkan peningkatan angka perceraian di dalam keluarga. Selanjutnya, D dan E, Mas. Pencapaian diawali lewat adanya ketidaksetujuan, konflik, pertikaian. Perceraian diawali dengan adanya apa ini? Untuk menyelesaikan masalah ini, biasanya mereka akan pergi ke pengadilan. Menyelesaikan apa ini yang diselesaikan? Ya, pertikaian. Nah, kalau orang ke pengadilan itu dia punya apa? Ada apa dia kok ke pengadilan? Banyak artis-artis nih di media massa, di TV, dia selalu pergi ke apa namanya? Pengadilan karena selalu kena masalah. Oh iya, kena masalah. Dalam istilah sosiologi disebut konflik. Betul tadi menyampaikan konflik. Oke, jadi perceraian diawali lewat adanya konflik. Untuk menyelesaikan masalah, biasanya mereka akan pergi ke pengadilan. Terus selanjutnya yang E, Mas. Yang dalam kajian institusi sosial berfungsi sebagai lembaga hukum. Nah, ketika dalam sosiologi dan itu kita berkeluarga, kalau di Indonesia itu lembaga yang digunakan atau kajian institusi itu adalah dulu Bapak dan Ibunya Mas Faiz menikah di mana? Di lembaga apa? Nah, jadinya agama ya jadinya. Di lembaga Pak agama kan KUA, Kantor Urusan Agama. Jadi lembaganya ini adalah lembaga agama. Bentar ini yang dimaksud lembaga hukum apa agamanya? Kita baca kalimatnya sekali lagi. Perceraian dialami lewat konflik. Nah, konflik ini penyelesaiannya biasanya mereka akan ke pengadilan yang dalam kajian institusi sosial berfungsi sebagai lembaga. Kalau ini yang mengacu bukan agamanya ya, tapi ke pengadilannya. Kelihatannya lembaganya hukum, Mas ya. Karena ada harta gonogini, ada. Jadi ya harta yang tepat ini adalah ke hukum ya, karena pengadilan gitu. Ya, yang E ini berarti dia jawabannya salah. Yang tepat adalah hukum. Kalau pernikahan itu di KUA, dia lembaganya adalah lembaga hukum. Seperti itu Mas Faiz. Jadi kurang lebih sudah kita jawab ya. Iya. Kemarin kalau Mas Faiz ada soal salah minus enggak? Ada minus enggak? Atau tidak diisi enggak apa-apa? Pas untuk OSNK sih ada. Untuk ini untuk simulasinya itu nggak dikasih tahu nilainya, nggak dikasih tahu
Seingat saya sih nggak ada deh. Tapi harus cek lagi. Nggak ya. Oke. Jadi nanti dicek ya, harus pakai strategi. Kalau memang seandainya tidak diisi itu, kalau salah tidak min, jadi jangan sampai ada yang kosong. Ini strateginya beda Mas Faiz dengan yang kita kemarin kabupaten ya. Iya, yang Kalau kabupaten kemarin itu kalau beneran nggak yakin sebaiknya jangan. iya, Karena jadi minus. kalau yang provinsi ini tanpa ada resiko min ya, min untuk jawabannya berarti kita tetap dilanjutkan aja, tetap diisi begitu. Karena kan tidak ada resiko nih, tidak ada resiko kaitannya dengan ini. Gitu ya Mas Faiz ya. Nanti coba ini langsung saya hubungi Pak Afi biar nanti Mas Faiz yang dihubungi Pak Afi ya kaitannya dengan apa soal yang ekonomi begitu. Karena memang bidangnya ada 2 bidang. Ya, saya kira cukup sekian Mas Faiz ya. Nanti akan saya siapkan materi. Besok tetap kita latihan ABC-an enggak apa-apa. Kita baca soal-soal yang terdahulu. Kemungkinan ini kan mirip-mirip Mas soalnya. Dari kemarin-kemarin sudah muncul tapi bedanya cuma dibuat paragraf. Jadi intinya seperti itu Mas Faiz, enggak masalah. Demikian Mas Faiz untuk pertemuan kali ini. Sampai